Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aula Fikrah dari Prodi Matematika Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Taman Siswa Padang. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah mengizinkan saya untuk membuat video presentasi mengenai pengantar pendidikan yang berjudul Masyarakat Masa Depan. Baiklah, pendidikan itu adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana sebagai manusia yang berkualitas dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan mempersiapkan peserta didik itu dalam menghadapi masa depannya. Pendidikan yang dilakukan saat ini harus sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan di masa depan. Oleh sebab itu, sebagai pendidik harus mampu mengantisipasi masa depan agar tercapainya pendidikan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan masa depan peserta didik. Baiklah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai perkiraan masyarakat masa depan. Perubahan masyarakat dan kebudayaan dari hari ke hari itu semakin cepat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Semakin cepatnya perubahan tersebut diakibatkan oleh perkembangan iptek. Dengan semakin cepatnya perubahan tersebut, maka membentuk suatu kepribadian atau suatu karakter masyarakat. Yang pertama itu adalah kecenderungan globalisasi, dan yang kedua itu adalah perkembangan iptek yang sangat cepat, dan yang ketiga itu adalah perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Yang keempat itu adalah tuntunan layanan lebih profesional dalam berbagai kehidupan manusia. Selanjutnya, yang pertama di sini saya akan membahas bagaimana kecenderungan globalisasi. Globalisasi ini artinya adalah meluas, namun dari segi pengertian globalisasi sebagai suatu sistem sosial adalah proses penyebaran rasa, karya, dan cipta suatu kebudayaan sehingga dapat diterima dan diadopsi oleh kebudayaan lain di seluruh dunia. Kebudayaan yang kuat dan agresif adalah kebudayaan yang bersifat progresif yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah memiliki pemikiran yang rasional dan realitas, dan yang kedua memiliki tingkat membaca yang tinggi, dan yang ketiga itu adalah memiliki kemampuan menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam banyak dan cepat. Yang keempat itu adalah terbuka terhadap inovasi. Artinya di sini adalah ia juga berusaha untuk mencari hal-hal yang baru. Dan yang kelima di sini adalah mempunyai pandangan hidup yang berdimensi lokal, nasional maupun universal. Selanjutnya adalah mampu untuk memprediksikan masa depannya, dan selanjutnya adalah untuk memanfaatkan teknologi yang berkembang. Baiklah, ada 4 bidang yang ada di dalam kecenderungan globalisasi. Ada bidang iptek, bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang pendidikan. Yang pertama, bidang iptek. Bidang iptek di sini adalah globalisasi iptek ini mengalami perkembangan yang sangat cepat, terutama dalam pemanfaatan teknologi yang canggih di dalam kehidupan masyarakat. Berbagai informasi global yang rinci dan teliti di sini itu didapat dari penginderaan jarak jauh tanpa adanya batas negara. Yang kedua di sini adalah bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi mempengaruhi perkembangan ekonomi tanpa mengenal batas negara. Globalisasi ekonomi di sini telah menyebabkan batas negara hanya tapak dan politik, namun ekonomi juga semakin kabur. Krisis ekonomi pada suatu negara memberi dampak pada negara-negara lain, seperti beberapa tahun yang lalu terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan beberapa negara terjadinya krisis ekonomi, dan itu berpengaruh pada hampir semua negara yang ada di Asia. Selanjutnya yang ketiga itu ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sini, kerusakan lingkungan hidup di suatu tempat itu akan berdampak negatif kepada suatu bangsa dan juga akan dapat mengancam keselamatan planet di bumi. Oleh sebab itu, kita harus memiliki wawasan dan kebijakan dalam melakukan pembangunan untuk melestarikan dan menjaga keselamatan lingkungan kita. Selanjutnya yang keempat di sini adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan di sini
khususnya budaya nasional maupun budaya Nusantara, mengalami perubahan dan perkembangan itu semakin global akibat adanya dari media, televisi maupun sebagainya. Jadi, jika ada suatu acara di televisi, itu akan terlihat oleh semua permisa, akan terlihat oleh semua orang, sehingga orang tersebut dapat meniru sikap dan perilaku yang terjadi di dalam televisi tersebut. Selanjutnya adalah saya akan membahas yang kedua itu perkembangan iptek. Perkembangan iptek di sini salah satu ciri masyarakat masa depan itu adalah perkembangan iptek yang sangat cepat. Perkembangan iptek di sini adalah berdampak negatif maupun berdampak positif. Bagaimana seseorang itu menerima sosial kebudayaan itu menerima informasi atau teknologi tersebut. Dampak positif dari iptek di sini adalah memudahkannya dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Sedangkan dampak negatifnya jika sosial budaya tidak siap dalam menerima pengaruh iptek tersebut. Dari adanya dampak positif maupun dampak negatif tersebut, maka untuk mengatasinya masyarakat itu harus memiliki wawasan yang sangat luas serta harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Selanjutnya yang ketiga itu adalah perkembangan arus komunikasi dan informasi yang sangat cepat. Artinya di sini semakin maju masyarakat, maka semakin banyak ia mendapatkan informasi yang diperolehnya. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan era reformasi. Ciri-ciri perkembangan era reformasi yang pertama di sini adalah meningkatkan daya muat dalam mengumpulkan informasi, menyimpan serta menyajikannya. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan kecepatan penyajian informasi. Yang ketiga itu adalah biaya perolehan informasi di sini semakin menurun. Yang keempat adalah distribusi informasi itu semakin kuat, dan yang kelima meningkatnya kegunaan informasi. Selanjutnya yang keempat di sini ada tuntunan layanan profesional. Masyarakat masa depan di sini ditandai oleh kebutuhan dan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Profesi yang ada di sini itu adalah pemegang profesi suatu lapangan pekerjaan yang memiliki keahlian dan tanggung jawab. Selanjutnya ciri-ciri profesi di sini adalah yang pertama itu adalah terdapat sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan prosedur yang unik yang memiliki jangka waktu yang sangat panjang. Dan yang kedua itu adalah lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal. Serta yang ketiga itu adalah terdapat suatu mekanisme saringan. Artinya di sini hanya yang berkompeten saja yang diperbolehkan untuk melakukan atau mengambil ahli tersebut. Yang keempat itu adalah terdapat kode etik profesi yang di sini bertujuan untuk mengatur keanggotaan itu tingkah lakunya, sikap, serta dengan cara kerjanya. Yang kelima itu adalah terdapatnya informasi profesi. Terdapatnya informasi profesi di sini adalah gunanya untuk menjaga atau meningkatkan kualitas profesi serta melindungi keanggotaannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan yang pertama di sini adalah bagaimana tuntunan bagi masyarakat manusia masa depan tersebut. Tuntunan bagi manusia masa depan tersebut bahwa manusia itu harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dirinya. Artinya di sini maka manusia itu harus dituntut. Yang pertama, manusia itu harus tanggap terhadap segala permasalahan sosial, politik, kultural maupun kebudayaannya. Dan yang kedua, kreativitas dalam menemukan alternatif pemecah masalah. Dan yang ketiga itu adalah memiliki etos kerja yang tinggi dan efisien. Selanjutnya peserta didik itu harus mengembangkan 4 hal pokok. Yang pertama itu adalah kemampuan dia untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mampu untuk mengatasi situasi. Dan yang ketiga di sini adalah
kemampuan untuk mengakomodasi perkembangan iptek, dan yang keempat, kemampuan itu untuk menseleksi informasi yang diperolehnya. Selanjutnya, mengantisipasi masa depan. Upaya mengantisipasi masa depan, yang pertama itu adalah pembentukan atau perubahan nilai budaya. Yang kedua itu adalah pengembangan kebudayaan lain, dan yang ketiga pengembangan sarana pendidikan. Yang pertama di sini saya akan membahas pengembangan nilai atau perubahan sikap. Di sini adalah untuk mengantisipasi masa depan yang bersifat global atau arus globalisasi, maka tugas utama pendidikan itu adalah untuk membentuk kepribadian atau membentuk sikap peserta didik. Jadi sikap nilai-nilai yang dapat diterima untuk memperkaya kepribadian masa Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu adalah pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan di sini adalah pengembang budaya itu harus dapat melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sesuai dengan inti ketahanan budaya itu yang menjadi acuan pokok dalam memilih dan memilah segala pengaruh yang datang dari luar agar tidak terjadinya krisis identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan di sini maka diperlukan yang pertama itu adalah pemantapan kurikulum, dan yang kedua itu adalah pemantapan strategi pekerjaan, serta yang ketiga itu adalah peningkatan kualitas tenaga kependidikan, serta yang keempat peningkatan sumber daya pendidikan. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya. Jika saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.